Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai sistem saraf pada hewan vertebrata, yaitu pada sapi, dan merupakan tugas dari mata kuliah struktur dan perkembangan hewan 2 oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rizaldi Trias Jaya Putra Nurdin, SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Lisna dengan NIM H03210026 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Adapun topik pada video kali ini, yang pertama yaitu sistem saraf, yang kedua taksonomi dari sapi, ketiga deskripsi umum sapi, keempat sistem saraf pada sapi, dan yang kelima fungsi dari sistem saraf. Langsung saja topik pembahasan yang pertama, yaitu sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Jadi, sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, keaktifan motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai bagian fisiologis tubuh. Berikut topik pembahasan yang kedua mengenai taksonomi dari sapi. Nah, berdasarkan pada takson pada sapi, maka sapi diklasifikasikan ke dalam kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, dan spesies Bos taurus. Topik pembahasan yang ketiga yaitu mengenai deskripsi umum dari sapi. Jadi, sapi ini termasuk hewan vertebrata atau kelompok hewan bertulang belakang. Warnanya beraneka ragam, memiliki ekor dengan rambut di ujungnya, kaki 4 dengan kuku yang tebal, umumnya memiliki tanduk, memiliki kelenjar susu, tubuh ditutupi oleh rambut, memiliki gigi susu yang ketika besar akan berganti menjadi gigi permanen. Selanjutnya adalah sistem saraf pada sapi. Nah, pada sapi memiliki 3 sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat atau sistem nervosum sentral. Yang kedua, sistem saraf tepi atau sistem nervosum perifericum. Kemudian yang ketiga yaitu sistem saraf simpatetik atau sistem saraf nervosum sympathicum. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Jadi, sistem saraf pusat adalah sistem yang mengkoordinasikan aktivitas hewan sesuai dengan rangsangan yang diterima oleh neuron sensoris atau aferen. Nah, sistem saraf pusat sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Adapun pembahasan yang pertama mengenai bagian dari sistem saraf pusat yaitu yang pertama adalah otak. Jadi, otak pada sapi itu terletak dalam rongga kepala yang terlindungi oleh tulang tengkorak atau kranium, selaput otak atau menix, dan cairan otak atau liquor cerebrospinalis. Otak sendiri terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Apa itu otak besar? Jadi, otak besar atau cerebrum merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan dasar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks pada otak. Selanjutnya adalah otak kecil. Jadi, otak kecil atau cerebellum adalah otak yang berperan utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Ada juga batang otak atau medulla oblongata, yaitu sebagai penghubung otak dengan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menghantar impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Berikutnya, masuk kepada jenis sistem saraf pusat yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang merupakan kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Adapun sistem saraf yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Jadi, sistem saraf tepi terdiri atas jaringan saraf yang tersebar melalui berbagai macam organ tubuh, termasuk indera penglihatan atau organum pinus,
penciuman atau organon sensum, dan pendengaran atau organon auditif, memungkinkan adanya hubungan antara lingkungan luar maupun di dalam melalui penerima rangsangan atau reseptor menuju ke sistem saraf pusat dan diteruskan ke organ efektor. Berikutnya adalah sistem saraf yang ketiga, yaitu sistem saraf simpatetik. Jadi, sistem saraf simpatetik adalah saraf otonom yang menuju ke organ lunak dalam alat tubuh, pembuluh darah, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Sistem ini mengatur aktivitas di luar kehendak individu yang bersangkutan dan merupakan bagian dari saraf tepi yang menginversi otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Topik pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi dari sistem saraf. Yang pertama yaitu mengatur dan mengendalikan kerja alat-alat tubuh. Yang kedua, mengetahui perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Dan yang ketiga, mengatur dan mengendalikan tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari lingkungannya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sistem saraf pada hewan vertebrata, khususnya pada sapi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.